Gunung Salak selalu dikenal angker. Mitos-mitos tentang hutan gaib dan suara gamelan di malam hari hingga penampakan misterius dan cerita yang sering dibisikkan para pendaki. Tapi Raka tak percaya. Ia hanya ingin menguji nyalinya. Bersama 3 temannya, Fajar, Widi, dan Sinta. Mereka mendaki Gunung Salak di akhir pekan. Menantang kabut dan kengerian. Mereka berangkat pagi-pagi dari base camp Pasir Reungit. Jalur cukup licin setelah hujan, tapi suasana masih cerah. Hari pertama berjalan lancar. Mereka bermalam di pos 3, tertawa-tawa sambil menikmati kopi dan mie instan. Tapi malam itu, Widi mengaku mendengar suara perempuan menangis di luar tenda. Mereka menganggapnya halusinasi. Pagi berikutnya, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tebal. Hampir seperti kapas yang menggulung bumi. Pandangan hanya 5 meter ke depan. GPS dan kompas tak bisa diandalkan. Jalur yang harusnya ke arah pos 4 tiba-tiba bercabang 2. Mereka bingung, padahal jalur Gunung Salak tidak punya cabang di titik itu. Raka merasa aneh, tapi tetap nekat mengambil jalur kanan. Di tengah kabut, mereka berjalan diam, perasaan mulai tak enak. Lalu suara itu terdengar, semacam bunyi gamelan sayup-sayup, diiringi tawa kecil seperti anak-anak. Sinta gemetar. Fajar mulai komat kamit membaca doa. Tapi Raka malah tertawa kecil, ini cuma sugesti. Mereka terus jalan sampai tiba-tiba, Raka hilang. Begitu saja. Di tengah jalan. Tanpa suara, tanpa teriakan. Ia berada di depan barisan, tapi ketika mereka panggil dan cari, tak ada jejak. Tanah yang mereka injak seperti tak pernah dilalui siapapun. Seolah Raka tak pernah ada di sana. Panik, mereka mencoba kembali ke jalur awal, tapi semua berubah. Pohon-pohon seperti bergerak, hutan menjadi asing, dan sinyal GPS hanya menunjukkan arah yang berputar-putar. Mereka akhirnya ditemukan 3 hari kemudian oleh tim SAR, dalam kondisi lemah dan kebingungan. Tapi hanya 3 orang. Raka tak pernah ditemukan. Anehnya, tim SAR mengatakan mereka ditemukan bukan di jalur pendakian, tapi di tepi sebuah jurang, jauh dari jalur resmi, di lokasi yang sudah lama dianggap keramat oleh warga sekitar, tempat yang disebut-sebut sebagai gerbang kabut. Yang lebih aneh, kamera Raka yang sempat dibawa Widi merekam sesuatu yang tak masuk akal. Di video terakhir, saat mereka berjalan di kabut, terlihat sosok Raka menoleh ke belakang dan tersenyum aneh. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan tinggi besar seperti manusia dengan kepala terbalik. Sudah seminggu sejak Raka dinyatakan hilang. Pencarian resmi dihentikan. Tim SAR bilang semua jalur sudah disisir, tapi tidak ada jejak. Tidak ada sisa peralatan, pakaian, atau tanda-tanda dia pernah ada di hutan itu. Tapi ada satu hal yang terus menghantui Widi, mimpi. Setiap malam sejak turun dari gunung, Widi selalu mimpi berada di tengah kabut. Dalam mimpi itu, dia berjalan sendirian, dan dari kejauhan, terdengar suara langkah, berat dan menyeret. Ketika ia menoleh, sosok Raka berdiri di antara pepohonan, wajahnya pucat dan matanya kosong, mengulurkan tangan sambil berkata, "Aku belum pulang." Widi mencoba mengabaikan itu. Tapi suatu malam, ia bangun dan mendapati peta Gunung Salak yang sudah ia lipat dan simpan di laci, terbuka di lantai, dengan 1 titik merah ditandai di atasnya. Lokasinya bukan di jalur resmi manapun. Saat ditelusuri di peta digital, titik itu mengarah ke sebuah kawasan yang dikenal dengan nama lokal, Pasir Kunci, wilayah terlarang yang jarang dijamah pendaki karena dipercaya sebagai tanah siluman. Pagi itu, Widi menghubungi Fajar dan Sinta. Awalnya mereka menolak keras. Tapi rasa bersalah, dan rasa penasaran, mengalahkan rasa takut. Mereka bertiga kembali ke Gunung Salak, diam-diam. Tanpa melapor ke base camp, mereka menyusup lewat jalur kecil yang digunakan warga lokal untuk mencari kayu. Setelah setengah hari berjalan, mereka menemukan area yang aneh. Tanahnya seperti habis terbakar, tapi tak ada bau gosong. Pohon-pohon di sekeliling tumbuh bengkok, seperti menghindari sesuatu di tengahnya. Dan di sana, di tengah lingkaran itu, ada sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sesaat. Tas Raka. Masih utuh. Bersih. Seperti baru diletakkan. Sinta menangis. Fajar mendekat dan membuka tas itu. Isi masih lengkap. Jaket, makanan, powerbank, dan 1 buku catatan kecil yang tidak pernah dilihat sebelumnya.
Buku itu hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangan Raka yang jelas. Siapa yang masuk, tidak boleh pulang sebelum digantikan. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Kabut turun lagi. Tapi kali ini lebih dingin, lebih tebal, dan dari balik kabut, mereka mendengar suara langkah mendekat. Langkah yang berat. Menyeret. Dan suara yang tidak asing, berat dan pelan. Sudah ada yang datang. Sekarang, siapa yang tinggal? Kabut menelan segalanya. Hutan mendadak sunyi, seperti semua suara disedot keluar dari dunia. Widi, Fajar, dan Sinta berdiri saling berdekatan, tubuh gemetar, memandangi sosok samar di antara kabut yang perlahan makin jelas. Itu Raka. Tapi ada yang salah. Wajahnya pucat, kulitnya seperti tak dialiri darah. Matanya kosong, tapi menangkap mereka dengan tatapan tajam. Senyumnya bukan senyum teman, tapi sesuatu yang dingin, asing. Raka, bisik Widi. Sosok itu tak menjawab. Tapi tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah Sinta. Dan dari balik pepohonan, suara lain ikut muncul. Ribuan bisikan, tawa kecil, tangisan, semua menyatu membentuk satu kalimat. Dia yang membawa kita masuk. Fajar menoleh ke Sinta, bingung. Apa maksudnya? Sinta mulai panik. Aku gak tahu. Aku gak ngerti ini semua. Tapi Widi mengingat sesuatu. Beberapa hari sebelum pendakian, Sinta pernah bercerita sambil lalu tentang seorang dukun tua yang dia temui di sebuah desa dekat Gunung Salak. Katanya, dukun itu memperingatkannya agar tidak mendaki gunung itu karena pintu sedang terbuka. Tapi waktu itu mereka menertawakannya. Ternyata, itu bukan sekadar peringatan. Lu bawa sesuatu waktu naik, ya? Tanya Widi pelan, suara gemetar. Sinta tak menjawab. Tapi dari ranselnya, ia mengeluarkan sesuatu. Kain kuning kecil, dililit benang merah dan hitam, dengan bau dupa yang menyengat. Ini, buat jaga-jaga aja, katanya terbata. Dikasih orang tua itu. Fajar marah. Lu bawa jimat di tempat kayak gini? Lu tahu nggak itu bisa ngerusak keseimbangan? Sinta mulai menangis. Aku cuma takut. Aku nggak tahu Raka bakal hilang. Tapi suara Raka, atau apapun itu, tiba-tiba kembali terdengar, lebih dalam, seperti berasal dari perut bumi. Satu dari kalian, harus tinggal. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak. Kabut berputar seperti pusaran. Mereka bertiga terhempas. Di tengah kekacauan itu, sosok Raka berjalan perlahan ke arah mereka. Wajahnya mulai berubah, mata menghitam, kulit merekah, dan mulutnya membuka lebar seperti ingin melahap dunia. Widi berteriak, lari. Mereka kabur, tapi kabut seperti dinding. Lari kemanapun, mereka kembali ke tempat yang sama. Lingkaran tanah hitam. Tempat tas Raka ditemukan. Dan saat itu, Sinta berhenti. Matanya berubah seolah dia baru sadar sesuatu. Dengan suara lirih, dia berkata, "Aku tahu cara keluar." Sinta berdiri di tengah lingkaran, menatap Widi dan Fajar yang masih kebingungan dan ketakutan. Angin makin kencang. Pohon-pohon berderit seperti akan tumbang. Sosok Raka berdiri diam. Matanya gelap tak berkelopak. Tubuhnya tak lagi sepenuhnya manusia. "Aku tahu ini salahku," kata Sinta, suaranya berat. "Waktu itu, aku diminta pilih satu dari kita. Satu orang yang nggak boleh pulang." Widi dan Fajar terdiam, tak percaya. "Aku pikir itu cuma syarat konyol. Ritual iseng." Tapi, ternyata benar. Raka jadi tumbalnya. Tapi dia belum sepenuhnya diterima. Karena aku melanggar janji. Dia menatap kain kuning di tangannya. Aku harus balik untuk menyelesaikan semuanya. Tiba-tiba, kabut mereda. Sosok Raka berjalan. Mendekat ke Sinta. Dan untuk sesaat, matanya seperti kembali penuh kesedihan. "Aku gak mau kamu yang tinggal," bisik Raka lirih. Suaranya terdengar seperti manusia yang memohon. Tapi Sinta tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Maaf, Rak. Ini satu-satunya cara supaya kalian bisa pulang."
Sinta membuka kain kuning itu dan menaruhnya di tanah. Tanah berguncang, seolah membuka celah. Cahaya merah keluar dari dalamnya. Sinta melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Dan dunia seketika menjadi hening. Sosok Raka menghilang. Kabut sirna. Hutan kembali normal sunyi, tapi damai. Widi dan Fajar tiba-tiba terbangun di jalur pendakian. Mereka terbaring di dekat pos 3. Seperti baru bangun dari tidur panjang. Mereka mencari-cari, tapi tidak ada jejak Sinta. Tidak ada tas, tidak ada kain kuning. Tidak ada lingkaran tanah hitam. Dan anehnya di buku log base camp, hanya tertulis 2 nama. Raka dan Sinta. Tidak pernah tercatat sejak awal. Sejak hari itu, Widi dan Fajar tak pernah naik gunung lagi. Tapi di malam tertentu, ketika kabut turun tebal, mereka kadang terbangun oleh mimpi yang sama. Suara perempuan berbisik di antara pepohonan. Aku sudah menggantikannya. Tapi gerbang tidak pernah benar-benar tertutup. Dan Gunung Salak tetap menunggu tumbal berikutnya.